Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nopi Musofia SPD, CGP Angkatan 9, Garut Kota, akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Fasilitator saya, Ibu Rosdiana SPD, sementara pengajar praktiknya, Ibu Endah Saadah SPD MPD. Daftar isinya mengenai A. Latar belakang aksi nyata. B. Tujuan pelaksanaan aksi nyata. C. Tolak ukur aksi nyata. D. Lini masa tindakan. Latar belakang aksi nyata, di mana selama ini para murid bertindak untuk mengikuti aturan sekolah karena untuk menghindari hukuman atau sanksi, bukan atas kesadarannya, sehingga budaya positif sekolah tidak berjalan dengan efektif. Tujuan pelaksanaan aksi nyata adalah A. Menumbuhkan kesadaran atau motivasi intrinsik para siswa untuk menjalankan keyakinan kelas. Kedua, membangun budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur aksi nyata diantaranya terbentuknya keyakinan kelas dengan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu bersama para siswa. Selanjutnya, siswa mampu menjalankan dan menerapkan keyakinan kelas atas kesadarannya sendiri, motivasi internal siswa. Lini masa tindakan yaitu berdiskusi dengan kepala sekolah dan menjalankan pentingnya menanamkan konsep budaya positif di sekolah. Selanjutnya, meminta izin kepada kepala sekolah untuk mendiseminasikan budaya positif ini dengan rekan sejawat. Selanjutnya, mengumpulkan para guru untuk mengikuti diseminasi tentang budaya positif. Selanjutnya, berkolaborasi dengan para guru kelas untuk membuat keyakinan kelas dan memantau merefleksi keyakinan yang telah dibuat. Akan dokumentasi lini masa tindakan. Selanjutnya silahkan untuk menonton atau melihat hasil diseminasi saya selama pelaksanaan modul 1.4 mengenai budaya positif. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, inilah pertama-tama kita membacakan puji dan syukurnya di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan mengadakan suatu kegiatan dan alhamdulillah pada kesempatan ini guru di SD dan satu perempuan ada yang mampu lagi menjadi guru angkatan 9 yaitu Ibu Musofia SPD. Mudah-mudahan dengan adanya guru dari sekolah kita lebih maju lagi. Salam kita selawat jangan lupa kita lakukan kepada guru kita lebih besar lebih bersama kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin kepada kita selaku teman dalam hidup. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, untuk acara selanjutnya sebagai pembuka kegiatan program Guru Penggerak Angkatan 9 diseminasi pemahaman budaya positif SDN 1 Kota yaitu Ibu Musofia dan diawali dengan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Ibu Saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurlah. Puji syukur kita panjatkan kepada Rabbi bahwa hari ini kita bisa berkumpul dan bersama acara Guru Penggerak, di mana ini adalah salah satu
perimbasan kalau ini perimbasan di mana yang dapat dari CPP itu harus diimbaskan atau dikeluarkan ke rekan-rekan terdekatnya gitu ya, tapi sehingga walaupun tidak kita nanti tidak jadi pengarah, tapi tidak dari pengarah kita itu dapat satunya dimana ada diseminasi pemahaman budaya-budaya positif yang berkaitan sama banyak. Mudah-mudahan kegiatan kita ini selalu diberkahi dan selalu ada dalam kelancaran. Jangan lupa salawat serta salam juga kita mempercurakan kepada pimpinan kita Nabi Islam Muhammad SAW. Semoga dari nanti kita yang dapat sama-sama. Untuk kegiatan ini saya harapkan sampai selesai kita bantu, kita dorong, kita motivasi Rofi supaya dalam kegiatan ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan yang muda-muda nanti ikut serta jadi CPP harus ya, karena walaupun bagaimana guru penggerak itu kalau itu bisa menjadi jenjang karir buat guru yang masih muda ya. Saya harapkan Sipa nanti kalau ada seperti ini silakan ikutlah yang satu yang kita berdiri yang tepat bisa-bisanya dia terbanyak di kecamatan Galuh ya. Walaupun kita tidak jadi sekolah bergerak, tapi guru-gurunya sudah yang mungkin kalau guru-gurunya sudah banyak 1 atau 2 tahun lagi kita sudah di sekolah bergerak ya. Karena usia dibatasi sampai 55, jadi saya tidak bisa ikut sekolah bergerak. Jadi saya harapkan sekali lagi yang masih muda-muda itu diikutkan, ikutlah. Adapun jangan sampai aku tidak lulus, walaupun di satu sisi memang kita perlu meluangkan waktu, perlu menyita waktu ya, karena disadari juga oleh kita kalau yang usianya seperti saya kita mau pensiun itu sudah tidak mungkin dan sudah tidak masuk daftar juga. Intinya ini selalu tidak jawabannya sudah ditulis lansia, jadi tidak masuk ya. Jadi diharapkan yang masih yang bawah 50 usianya itu harus supaya kita tidak ketinggalan informasi, tidak ketinggalan inovasi pendidikan, di mana sekarang wah begitu hebat pengembangannya, inovasinya wah begitu banyak. Jadi kalau bekerja sama yang masih muda-muda itu pasti keikuti, sebab hampir semua mengarah ke sistem digital. Kalau ke mata itu masih banyak ya, masih bagus, masih laptopnya juga masih bagus. Kalau saya yang sudah mau pensiun bukan tidak mau. Satu sudah tidak lulus, tidak bisa lolos. Keduanya itu sudah lewat, ini sudah ketinggalan. Jadi yang masih mudah-mudahan tetap harus semangat, sebab kita jangan kita itu waktu di kelas sudah kadang waktu di rumah juga kadang, tapi ini emang peraturannya gitu ya. Semakin ke depan apapun itu, terutama pendidikan, semakin maju.
Jadi jangan sampai beranggapan bahwa ini kan kita juga ada dilema pendidikan, di mana guru kita itu dianggap remeh, seolah-olah guru kita itu tidak banyak sekali ya. Sehingga apapun yang dilakukan kita, walaupun cuma untuk membimbing karakter anak supaya lebih baik, tujuan itu yang utama kan itu. Ya. Apapun kesalahan sedikit pun guru itu diremehkan, ya. Walaupun tujuannya posaknya baca baik ya. Maksudnya kemarin waktu kita pandemi, bisa tidak mereka orang tua mengajar anaknya? Mereka kan sampai protes. Wah, kelabakan mengajar anak satu. Coba kita itu lebih dari 20 buat yang kelas dengan berbagai karakter. Dengan berbagai karakter anak 20, 28 dan sampai 30, kita harus memahaminya satu persatu. Sedangkan mereka anak cuma satu di rumah sampai kelabakan lulus anak itu masalah pendidikan. Tapi sekarang perjalanannya guru itu sudah tidak hebat lagi di mata mereka. Makanya ada sedikit-sedikit ngadu protes, lapor ke polisi masalah itu. Maka dari itu saya katakan ini yang masih itu silakan, ilmu itu tidak akan terbatas. Ilmu pendidikan itu masih banyak. Kembangkan lebih kreatif, tapi tidak meninggalkan citra kita sebagai guru, terutama di depan kelas, yang tetap menjadi panutan, yang tetap menjadi teladan bagi anak-anak, terutama karakter dan etika anak, attitude-nya ya. Saya rasa kalau masalah pendidikan yang lainnya bisa dipelajari dengan mudah kalau menurut saya. Tapi mengubah karakter itu tidak bisa hari ini anak itu jadi bagus, tidak bisa. Harus diterapkan tiap hari selama anak masih di SD, di kelas 1 sampai ke kelas 6 itu tetap harus dikembangkan, harus dipelajari sehingga mereka menjadi lulusan terbaik dengan karakternya yang dapat mempertanggungjawabkan, dapat dibanggakan sama orang tua, baik sama sekolah juga. Ya, sampai kalau kita lihat kan sekarang tentu saja anak-anak sudah kadang-kadang melewati batas, karena kita juga merasa dibatasi oleh itu, ya, dalam artian dicari dia ngomong sedikit, ya, mereka kemudian mudah. Terus sementara mereka sendiri lebih tidak punya aturan. Jadi mau saya tanya itu mau dibawa ke pendidikan kita itu, kalau karakter anaknya saja sudah begitu. Jadi saya harapkan dalam pembelajaran ini kita guru-guru sekalian lebih berhati-hati dalam ucapan, dalam kondisi anak, walaupun itu perlu, tapi kita pikirkan lagi. Walaupun kadang-kadang saya juga kalau ada ini kan kadang keras kalau tidak kalau tapi kita pulang naik kue itu walaupun sudah kecelakaan gitu. Kadang-kadang bahasa orang deh kontak gitu. Itu supaya kita terguru pada segitu hebatnya masa dikondisikan gitu. Padahal hebat gitu. Pak itu dulu hebat gitu. Mau merubah karakter anak sampai terus diakomodir lagi aparat kita itu. Jadi yang saya sesalkan gimana kamu dalam artian itu ya. Jadi jangan ini guru tidak bisa diidanakan di Indonesia gitu. Berarti bohong. Guru nyalekan gitu aja bisa dipidanakan. Tapi
ada yang saya guru tidak bisa dipidanakan dengan alasan anu-anu ada. Berarti itu tidak sesuai. Jadi sekali lagi saya harapkan di sekolah kita lebih berhati-hati, tapi tetap bisa bangun prioritas setiap guru sama rekan-rekan yang lain. Mudah-mudahan tidak ada yang berseberangan, ya. Walaupun beda pendapat itu wajar, di mana juga biasa, tapi jangan sampai, terutama kita sampai memecah silaturahmi kita, ya. Itu yang paling utama. Sekali lagi mohon disimak nanti pemaparan kami sebagai CGP, karena ini adalah salah satu tugas untuk sangat kelulusan CGP, ya. Mana sekali lagi saya tadi bahwa walaupun tidak jadi sekolah bergerak, ini kita sudah masuk. Kemudian mudah-mudahan bisa menularkan, bisa mengimbaskan, bisa menginspirasi oleh ilmunya yang tidak pada yang tidak ikut CGP, jadi hafal atau paham, karena semua ini mengarah kepada CGP ini mengarah kepada kurikulum merdeka, ya Pak, ya. Jadi walaupun kita belum, yang tentunya launchingnya tahun depan semua kurikulum merdeka itu, mudah-mudahan diharapkan semua guru sudah paham kemana arahnya kurikulum ini. Walaupun sama seperti saya juga bukan tidak setuju, saya juga sering membaca, sering mengikuti masalah umat ini, di mana kelemahannya, di mana kelebihannya. Tapi di satu sisi kita kan sebagai pegawai, maksudnya lebih baik untuk menghargai kemampuan pemerintah. Walaupun dalam hati nurani kita, saya juga bukan, gitu kan. Bahkan setiap ada argumen atau diskusi di kantor, saya yang paling depan bertanya, coba tanyakan ke kantor. Di satu sisi lagi kemarin ada yang harus diisi masalah, terutama dalam itu bebas. Kemarin baru binaan Pak Wawan Pengawas yang sudah tinggal kita yang belum, masih mudah-mudahan bulan depan, dimana semua itu harus terintegrasi ke Dapodi. Jadi ke Sandy, mohon kalau ada kegiatan-kegiatan kita yang cukup menarik, atau bahkan kegiatan-kegiatan kita yang kemarin mendapat piala, dapat medali, harus diupload. Jadi mereka itu tahu kegiatan sekolahnya ada. Nilainya sekarang bahkan akreditasi juga sekarang tidak perlu administrasi, ya, karena sudah ada kegiatan-kegiatan kita yang diupload ke atas terus. Kelas kita punya kegiatan apa, upload kan bekas sendiri, kita punya piagam, kita punya medali, upload. Berarti anak-anak kita itu benar-benar punya prestasi. Sekolah itu punya kegiatan. Jadi tidak perlu harus kayak kalian, ya. Sekarang harus semua harus terintegrasi ke Dapodi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon disimak pemaparan Jopi. Mudah-mudahan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua tentang pada kesempatan ini menyerahkan kepada Bapak dan Ibu dari Asli
Selanjutnya pemaparan Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala SDN 1 Kota Kulon, Bapak Yadi Supriyadi SPD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru hebat rekan sejawat yang saya sayangi dan saya banggakan. Terima kasih kepada Ibu pemandu acara Ibu Tati Marwati dan kepada saya untuk berbagi pemahaman mengenai modul 1.4 yaitu diseminasi pemahaman budaya tersebut. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan ridhonya pada hari ini kita masih bisa bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tentunya, insyaallah sampai kepada kita umatnya dan hijrah. Ibu Bapak Guru hebat, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, atas waktunya untuk berkenan menghadiri acara diseminasi pemahaman budaya tersebut. Perlu Bapak Ibu Guru hebat ketahui bahwasannya Novi Sofia calon guru penggerak angkatan 9. Ini adalah Ibu fasilitator yang selalu membimbing membina saya, Ibu Rosliana SPD. Sementara pengajar praktiknya yang membimbing saya di keseharian, Ibu Endah Saadah SPD MPD. Selamat datang Ibu Bapak Guru di SDN 1 Kota Kulon. Mari kita bersama berkolaborasi, berinovasi, berkarya dengan saling mendukung untuk mewujudkan disiplin positif di SD kami, SD kita tercintai. Ini sebelum dilanjutkan, kita mengetahui bahwasanya saya sedang mengikuti pendidikan di CBP ini, baru menyelesaikan modul 1. Sementara semuanya itu ada 3 modul, ketahui ya. Saya baru di modul 1. Modul 1 terdiri dari 1.1 mengenai filosofi pembelajaran menurut KHD atau Ki Hajar Dewantara. Di modul 1.2 mengenai nilai-nilai dan peran guru, nilai dan peran guru penggerak. Sementara di 1.3 mengenai visi guru penggerak. Dan di modul 1.4 budaya positif. Apa itu budaya positif? Ini yang pertama ada 12 poin yang telah kami catat. Sementara mungkin dari Bapak Ibu Guru hebat masih ada lagi kan yang akan saya utarakan. Di antaranya saya atau aku akan merasa malu seumpama datang terlambat, tidak belajar, masuk sekolah terlambat, tidak mengikuti upacara, suka menyontek, sering berbohong, tidak mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas selalu terlambat, tidak memiliki tata krama dan sopan santun, tidak menjaga kebersihan sekolah walaupun tong sampah sekarang ada di mana-mana, tapi tentu anak-anak kita mati cuek yang Bapak Ibu Guru hebat. Selanjutnya kita terlalu banyak menggunakan kewajiban kurang diperhatikan, dan selanjutnya kurang mengikuti kegiatan agama. Perlu diketahui bahwasanya pendidikan menurut KHD yaitu Ki Hajar Dewantara. KHD ini adalah nama julukan ya, Ibu Bapak Guru hebat. Ada yang tahu siapa nama aslinya? Betul sekali Ibu Dita, bahwa nama asli beliau adalah Raden Suryadi Suryadingrat. Beliau lahir di Jogja tanggal 2 Mei. Menurut beliau dikatakan bahwa pendidikan adalah menuntut segala kodrat pada anak agar dapat mencapai kebahagiaan dan
anggota masyarakat. Kita ketahui juga bahwasanya KHD ini pernah membangun itu satu sekolah pertama. Ada yang masih ingat sekolahnya apa? Taman Siswa, betul sekali. Taman Siswa. Dari jeripaya beliau, ya, yang begitu antusias ke dalam dunia pendidikan, sehingga apresiasi dari pemerintah karena beliau begitu mencintai dunia pendidikan sehingga selama dalam kehidupannya itu beliau curahkan segalanya untuk dunia pendidikan. Akhirnya apresiasi dari pemerintah, beliau dikukuhkan sebagai pahlawan pendidikan, di mana hari lahir beliau dijadikan Hari Pendidikan itu tanggal 2 Mei. Tapi ini khusus untuk di Indonesia, negara tercinta kami. Eksplorasi konsep budaya positif. Ada 6 poin. Di sini yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Selanjutnya, di poin 3 ada keyakinan keras. Selanjutnya, dilanjutkan dengan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Poin kelima, restitusi posisi kultural. Artinya jangan terlalu formal ya bicara. 5 posisi kultural. Selanjutnya, restitusi segitiga atau lebih dikenal segitiga restitusi. Ada pertanyaan pemantik, kenapa sekali kata setuju atau tidak? Bahwa ada satu pernyataan bahwasanya hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat mendisiplinkan anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dan meningkatkan motivasi belajar anak. Mungkin dari rekan kita oleh Tenia mau sama Nesipa ataupun sama siapa saja untuk memperagakan tentang kepalan tangan, ya, dimana Tenia mempertahankan sesuatu yang sangat berharga dan tidak bisa dilihat atau diberikan kepada orang lain. Siap. Baiklah, mari kita saksikan penampilan PT kita, Tenia bersama Bu Tita, ketika mempertahankan apa yang menjadi sesuatu yang berharga pada Tenia ketika Bu Tita merayu-rayu dan ingin mendapatkannya. Silakan. Satu, dua, tiga. Alasannya Tenia mempertahankan apa yang menjadi keyakinan Tenia supaya tidak diketahui oleh buta. Masa harus dipertahankan. Bisa dengan cara lain supaya mendapatkan dan ingin mengetahui supaya sendiri. Akhir
bisa tak tergoyahkan untuk memperlihatkan sesuatu yang memang harus dipertahankan. Meskipun ada rayuan gombal dari Bu Tita, tetap tidak bisa diganggu. Selanjutnya, hal ini tentunya berhubungan dengan kita. Apabila ada sesuatu yang lebih penting yang harus dijaga, maka jangan sampai orang lain mampu mengetahuinya, walaupun dengan segala cara upaya. Tapi kita tetap kekeh mempertahankannya. Kita lanjutkan. Perubahan paradigma teori kontrol atau pilihan, di mana di sini ilusi guru mengontrol murid. Selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ada lagi ilusi yang menyatakan bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Baik, perubahan paradigma stimulus respon dan teori pilihan. Di sini kita melihat bahwasanya siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol tersebut. Terbagi dua bagian pada bagian ini. Ada stimulus respon, kalau dari ini saya mungkin sebelah kanan ya, teori pilihan sebelah kiri. Di sana di stimulus respon dinyatakan kita mencoba mengubah orang lain untuk berpandangan sama dengan kita. Sementara di teori pilihan dinyatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan kalau di stimulus respon. Sementara di teori pilihan justru semua perilaku memiliki tujuan. Di stimulus respon pernyataannya orang lain dapat mengontrol saya. Sementara di teori pilihan justru hanya saya yang mampu mengontrol diri saya sendiri. Kalau kata Bapak Ibu guru hebat, mungkin hanya Bapak Ibu guru hebat yang mampu mempertahankan atau mengontrol diri sendiri. Ya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, di sini bagi saya mungkin di teori pilihan justru saya tidak mampu mengontrol orang lain. Pemaksaan dilakukan apabila pada saat rujukan gagal. Nah, justru kalau di teori pilihan pernyataannya menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, pada stimulus respon, akhirnya menyatakan model berpikir menang atau kalah. Sementara di teori pilihan, justru model berpikir terakhirnya adalah menang lawan menang. Baik, mungkin di sini kita memaknai semua ya. Apa sih yang dimaksud dengan disiplin? Kita buka bersama. Ya. Nah, inilah disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplinia yang artinya belajar. Nanti silakan baca, dikaji, dan di akhir dinyatakan bahwa disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang untuk sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, ya. Dimana kecenderungannya adalah membuka kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat manusia yang positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu, di mana nilai-nilai tersebut bersifat universal,
ya, yaitu meliputi lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku memiliki suatu tujuan. Ini menurut penulisnya Dr. William James pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, maka maksudnya begini, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam, ya, dalam mencapai suatu tujuan yang mulia atau yang diinginkan. Nah, nilai-nilai tersebut tercermin pada setiap anak Indonesia, yaitu melalui atau yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingat lagu tersebut? Mari kita sedikit refresh dulu untuk menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Semangat, tepuk semangat, Sekarang kita menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Silakan berdiri. Silakan semua ibu bapak berdiri. Siap. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berlaku kritis. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Duduk kembali. Kita lanjutkan slide berikutnya. Ya, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia di sini ada 3 poin. Poin pertama menyatakan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bahwasanya di sana dikatakan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Di poin yang kedua, untuk mendapatkan imbalan baik dari seseorang ataupun institusi. Di sana, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, di poin yang ketiga, pernyataannya untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Poin 1, 2 itu termasuk motivasi, sementara poin yang ketiga sama motivasi, tetapi motivasi ini tujuannya lebih ke disiplin positif. Teori motivasi masih ya yang berlaku pada perilaku manusia. Pada poin 1 dan 2, motivasi tersebut termasuk motivasi eksternal. Sementara yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri termasuk motivasi internal atau yang termasuk tujuan disiplin positif. Kita kembali lagi kepada beliau. Beliau ada guru bangsa, ya, pernah menjadi Menteri Pendidikan pertama di negeri tercinta Indonesia ini. Beliau adalah Ki Hajar Dewantara. Beliau menyatakan bahwasanya merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Dan perlu Bapak Ibu guru hebat ketahui bahwasanya kata-kata ini muncul ketika beliau atau justru muncul ketika beliau melakukan kesalahan. Maka beliau menyatakan bahwa ini
beliau. Nah, dia lupa mungkin pada saat itu karena saking banyaknya pekerjaan, dia merasa ketika anak perempuannya yang bernama Asti menghampirinya, justru dia abaikan. Dan dia gusur, dia bawa keluar rumah, dia diamkan di luar rumah dan menutup pintu. Setelah beberapa saat dia baru teringat apa yang pernah dilakukan sama anak tersebut. Lalu dia keluar. Dia mampu menyelesaikan tugasnya, tetapi dia mengabaikan. Apa yang terjadi? Ternyata anaknya Asti itu sudah terbujur kaku, dengan wajahnya sudah membiru, mulutnya sudah membiru. Dengan tertati-tati akhirnya dia menggendongnya sambil menangisinya. Dan dia berkata seperti ini dalam bahasa Jawa. Kowe bakale dak mulia akeh selawase. Artinya apa? Selamanya engkau akan aku muliakan. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa tersebut. Dari semenjak itu Asti tidak bisa melakukan apa. Dan ini ada fotonya, ya, anak beliau. Jadi akhirnya tercetuslah kata-kata ini dari beliau sebagai penyesalan akibat dia tidak mampu mengasuh anaknya sendiri. Akan tetapi dia akan berusaha untuk mengasuh dan membimbing anak-anak yang ada pada saat itu di sekolah taman. Dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi, ya, untuk memenuhi suatu tujuan. Di sana dinyatakan bahwa pengaruhnya bisa jangka pendek, bisa jangka panjang. Kalau kata Ibu Nini mah jangkanya tambah satu lagi, ya, jangka 5 ya. Nah, penghargaan dan menghukum. Penghargaan juga mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Selanjutnya penghargaan merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan. Ternyata memberikan penghargaan itu justru menurunkan kualitas. Dengan adanya penghargaan malah mematikan kreativitas. Selanjutnya dengan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Enggak, silahkan Ibu. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Nah, di sini seumpama kita akan memberikan pengakuan atau apresiasi kepada anak didik kita, perlu diingat beberapa hal. Di antaranya, berikan pengakuan itu secara khusus. Selanjutnya, pengakuan itu secara pribadi. Ya, pengakuan juga harus ke semua murid. Jadi terjadi di benten-bentennya Ibu Bapak Guru, si Ima ada putra Ibu Guru, iya weh, pastian. Dari Ima putra Bapak Kepala Sekolah, iya weh. Meskipun mungkin dalam satu hal memang yang lain, tapi di hal yang lain kan belum tentu, ya. Selanjutnya, berikan pengakuan itu secara konsisten dan fokus pada proses. Nah, ini contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Jawabnya punten Bapak Ibu Guru. Di pembukaan dinyatakan bahwa kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya adalah nilai empati. Situasi pada saat itu menolong murid atau teman baru. Bukannya saya menghargai, maka nilai kebajikan adalah kepedulian. Situasi pada saat kita dengan teman-teman mengerjakan tugas kelompok. Pada permukaan dikatakan terima kasih. Nah, nilai kebajikannya adalah rasa tanggung jawab. Pada situasi pada saat itu adalah ketika kalian atau anak-anak memungut kertas yang berserakan di lantai. Untuk selanjutnya, sebelum dilanjutkan, tetehku tercinta, dan kita bernyanyi lagi supaya refresh Ibu Bapak Guru hebat.
tidak maju. Silakan. Perlu Bapak Ibu guru yang ketahui bahwasanya slogan atau moto dari CGP itu adalah tergerak, bergerak dan menggerakkan. Maka katanya kan selalu bergerak, tergerak, maka sekarang mau menggerakkan. Silakan pimpin lagu. Siap. Ayo kita semangat ya ibu. Satu kali lagi semangat. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Bentar. Kita nyanyikan lagu Maju Tanta. Siap? Satu, dua, tiga. Maju benar, membela yang benar. Maju serentak, hati tak diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerjang, menerjang, terjang. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang. Majulah, majulah, menang. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju serentak, hati tak diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerjang, menerjang, terjang. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang. Majulah, majulah, menang. Awal dulu kita berjuang untuk kemerdekaan. Sekarang kita berjuang untuk kemerdekaan. Baik Bapak Ibu guru hebat, mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. Di sini ada tugas yang membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Ya, mari kita jawab dengan sendiri-sendiri. Silakan ya. Ada pernyataan yang tertera. Menurut Bapak Ibu guru hebat, apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Nomor pertama, pernyataannya menulis 100 kali dalam buku bahwasanya saya tidak akan datang terlambat lagi ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lalu lari mengelilingi lapangan karena hadir terlambat sekolah. Silakan. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali. Apakah itu? Selanjutnya menggantikan ya kertas tugas teman yang dicoret-coret. Apakah itu masuk? Maka silakan Bapak Ibu guru hebat. Yang selanjutnya murid disuruh menggunakan sepatu seharian karena ternyata pada hari itu tidak menggunakan sepatu seragam, harus hitam dan pakai yang lain. Ya. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat mengikuti pembelajaran PJJ. Jawabannya sudah Anda miliki ya Bapak Ibu guru hebat. Mari kita samakan. Jeng jeng jeng. Poin 1, 2, 3 ternyata termasuk ke dalam hukuman. Sementara samakan dengan Ibu Bapak guru hebat jawabannya. Poin keempat, kelima ternyata masih konsekuensi. Nah, poin selanjutnya hukuman,
konsekuensi. Ya, pada hukuman sesuatu yang menyakitkan memang harus terjadi. Maka di konsekuensi sesuatu itu memang harus terjadi. Tetapi ketika di hukuman membuat anak menjadi sakit hati, sakit fisik dalam jangka waktu yang panjang. Sementara di konsekuensi anak merasa tidak nyaman, tetapi jangka waktunya lebih pendek. Nah, ketika di hukuman anak merasa dan membenci adanya suatu kedisiplinan. Sementara di konsekuensi justru anak menghargai adanya kedisiplinan. Hukuman sifatnya paksaan, sementara di konsekuensi justru termasuk stimulus dan tambahan. Selanjutnya, hukuman mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Tetapi di konsekuensi justru mendorong anak untuk menyesuaikan diri. Nah, pada hukuman konsep diri buruk, sementara di konsekuensi konsep diri anak menjadi baik. Nah, di hukuman anak belajar untuk menutupi kesalahan dan anak akan terus berbohong. Sementara di konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, dari sini akhir dari semuanya, maka hal dalam hukuman akan membuat anak merasa marah, merasa bersalah, merasa dipermalukan, dan merasa tak dihargai. Ya, dalam waktu jangka yang panjang. Sementara di konsekuensi kehilangan hak, ketidaknyamanan, diasingkan oleh teman-temannya, tapi itu waktunya hanya sementara. Ya, baik, kita lanjutkan. Apa itu restitusi? Ya, baiklah. Restitusi adalah penciptaan kondisi bagi murid yang telah melakukan kesalahan untuk memperbaiki kembali, sehingga mereka bisa kembali diterima oleh kelompoknya dengan karakter yang lebih baik lagi. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi, ya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu pada hukuman. Di konsekuensi sesuatu itu harus terjadi. Tetapi di restitusi menyatakan bahwa restitusi merupakan pilihan. Selanjutnya, pada hukuman tidak nyaman, ada rasa tidak nyaman pada anak-anak kita dan sifatnya lama atau jangka panjang. Sementara di konsekuensi ada rasa tidak nyaman tapi waktunya pendek, dan di restitusi justru menguatkan murid untuk menguatkan murid atau anak dalam waktu jangka yang panjang. Maka yang lainnya Ibu Bapak Guru silahkan mengkajinya. Akhir dari hukuman adalah membuat anak menjadi membenci adanya peraturan. Sementara di konsekuensi murid menjadi menghormati adanya peraturan. Dan di restitusi menyebabkan siswa atau murid menghormati dirinya serta orang lain. Nah, akhir dari semuanya, hukuman itu bersifat negatif, sementara konsekuensi sifatnya netral, dan restitusi nilai yang termasuk positif. Ciri-ciri restitusi, 1, ada 9 poin, di mana nomor 1, bukan menebus kesalahan, namun kita harus belajar dari kesalahan. Selanjutnya, memperbaiki poinnya. Nah, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, ya. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada solusi. Dan selanjutnya, mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompok. Keyakinan kelas.
bebas. Nah, kebutuhan dasar manusia, survival, power, freedom, fun, dan love and belonging. Survival itu bertahan hidup, ya. Freedom, kebebasan. Power, kekuatan. Fun, kita butuh akan kesenangan. Sementara love and belonging, kita membutuhkan rasa dan kasih sayang serta kemampuan. Nah, posisi kita, ibu bapak guru hebat, ada di 5 ini ya. Di posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Contoh misalnya, ketika ada anak yang terlambat datang ke sekolah, apabila ibu bapak guru hebat ada di posisi penghukum, maka pertanyaannya adalah, kalau kamu tidak melakukannya, kata-kata itu merupakan kata-kata hukuman. Tetapi kalau membuat rasa bersalah, justru pernyataannya, kamu seharusnya, ya, di posisi sebagai teman, ayolah lakukan demi kebaikan ibu, ya. Terus di posisi pemantau, kamu tahu apa peraturan sekolah? Dan di posisi manajer, justru apa yang kamu yakini, apa yang kita bisa kerjakan, ya. Maka kita saling mengkaji diri mungkin ya, bahwa kita ada di posisi mana di 5 posisi ini. Apakah di penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Kenapa? Kalau ada di posisi penghukum akan mengakibatkan murid kita yang sudah berbuat salah justru mengulangi kesalahannya. Apabila kita berada di posisi pembuat rasa bersalah, justru membuat anak kita menjadi rendah diri. Sementara di posisi teman, membuat anak didik kita itu menjadi lemah, tidak mandiri, dan tergantung. Dan di posisi pemantau, justru menitik beratkan pada hadiah atau imbalan. Nah, yang lebih baik adalah di posisi manajer. Kenapa? Karena pada posisi ini membuat anak mampu untuk mengevaluasi diri, terus bagaimana cara memperbaiki diri dari kesalahan yang telah diperbuatnya. Nah, ini mungkin pernyataan-pernyataan dan siapa mengatakan, contoh, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu yang membuat orang merasa bersalah, ya. Kalau yang manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikannya? Kata-katanya adalah seperti itu, ya. Mulai yang lainnya dikaji, kita lanjutkan. Segitiga restitusi. Ini yang dimaksud segitiga restitusi. Nah, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif kembali, ini dikatakan menstabilkan identitas. Guru berkata seperti yang tertera, maka silakan dikaji. Selanjutnya, validasi kebutuhan, di mana di sini membantu murid untuk mengenali basic atau kebutuhan dasar pada diri sendiri ketika ingin memenuhinya, ketika dia melakukan kesalahan. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari berinteraksi dengan orang lain. Baiklah, ibu bapak hebat, sebentar lagi kita akan menyelesaikannya ini ya. Kita mengintervensi selama 30 detik. Dan saya ingin memberikan satu tulisan dari bapak ibu guru hebat. Apa sih yang menjadi cita-cita bapak ibu guru hebat pada anak-anak kita di masa yang akan datang? Tolong dituliskan dan nanti kita tempel. Apa yang Bapak Ibu
Ya, terima kasih Ibu Bapak Guru hebat. Ini sudah ada kurang lebih 5 tempelan ya. Apa yang mereka inginkan, apa yang mereka cita-citakan, apa yang didoakan oleh Ibu Bapak Guru hebat untuk anak-anak muridnya. Di antaranya adalah menginginkan anak didiknya menjadi orang yang sukses, ya, berbudi pekerti yang luhur, berakhlak mulia, berbakti kepada orang tuanya, kreatif, kuat, beriman dan bertakwa, menjadi pejuang masa depan, menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain, menjadi siswa yang berkarakter dan kreatif, anak yang akhlakul karimah, menjadi manusia yang bertakwa, mandiri untuk dirinya sendiri serta lingkungannya, menjadi anak yang berguna bagi agama dan kebanggaan orang tuanya. Baiklah Ibu Bapak Guru hebat, dari awal hingga akhir, alhamdulillah telah terselesaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ujiku wa nafsi bittaqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pemahaman budaya positif yang disampaikan oleh Bu sebagai sekretari calon guru penggerak pada angkatan ke-9 telah berakhir, dan alhamdulillah mudah-mudahan apa yang dipaparkan beliau bisa menjadi motivasi bagi kita semua, apalagi yang guru yang masih muda, dan kami berharap guru-guru yang masih muda punya keinginan yang sama dengan guru menjadi calon guru penggerak. Dan sebagai acara terakhir ya kita berdoa menurut kepercayaan yang ada di masing-masing. Untuk berdoa mulai. Terima kasih. Selesai. Dan saya sebagai acara mengucapkan terima kasih kepada peserta yang telah menghadiri pemaparan acara pemaparan nominasi calon guru penggerak pada hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.